Ya sebenarnya itu prosedur standar normal yang biasa kita kerjain di Beautiful Hair Transplant ya. Jadi kita tanam rambut buat area depan dia itu udah mulai botak nih area sini nih. Ya. Sama area dia pengen ada jambangnya. Jadi jambangnya dia kan memang area sini memang nggak ada bulu sama sekali. Kumis dia ada tipis. Jambang jenggot juga kayak cuma daerah sini ada sedikit. Nah ini kosong nih. Jadi kemarin kita tambahin mulai dari jambang ke bawah. Terus kumisnya juga kumisnya nggak jenggotnya juga kita tambahin sedikit. Semuanya sampai ke area atas kepala. Berarti Desta emang sudah ini ya di video aku juga sempat nonton tuh dia Mm-mm. udah mulai mundur gitu ya. Wah, udah mulai mundur, udah tua dia, ya udah mulai ada tanda-tanda penuaan. Nah kalau untuk transplant itu dia ada metode-metodenya nggak sih dok? Mungkin kalau dia ambil metode yang apa tuh dok? Mungkin bisa jelasin Di dulu. Beautiful kita pakai metodenya FUE, jadi rambut itu diambil satu demi satu sampai ke akarnya di belakang, terus itu yang kita akan pindahkan, kita transplantasikan ke area lain gitu, ya, gitu. Berarti dari rambut yang ada di Desta juga gitu ya dok? Betul, rambutnya dia sendiri, nggak bisa pakai rambut orang lain. Jadi kalau hair transplant tuh harus pakai rambut sendiri. Kalau Berarti pakai rambut orang lain namanya wig dong, itu ya. berarti secara bahasa gampangnya dipindah aja dok ya rambutnya gitu ya. Betul. Digeser ya, dari belakang kepala dipindahin ke atas. Nah, kalau untuk metode yang Desta lakukan kemarin itu membutuhkan waktu berapa lama dok untuk proses? Kemarin dia operasinya em, hampir 6 jam ya kemarin. Lama nanam jambang jenggot itu lebih lama daripada nanam rambut biasa. Karena kalau ini kan keras nih permukaannya lebih gampang. Kalau ini kan dia lebih bergerak-gerak gitu ya. Posisinya lebih sulit. Nanamnya juga lebih susah. Kalau transplant itu ada biusnya nggak dok? Dan biusnya itu Nah, berapa kalau lama? kalau kita di Beautiful karena kita ada dokter bius in house, kita ada dokter anestesi di sini, ya. Eh, Tanam rambut itu sakit pada saat disuntik sebenarnya. Karena nyuntiknya banyak kan lumayan lumayan sakit tuh, ya. Jadi pada saat disuntik doang kita kasih sedasi sedikit. Jadi dokter biusnya kasih sedasi ringan pada saat disuntik supaya nggak nyeri. Setelah itu udah gitu biasa aja. Udah nggak ada rasa, tebel aja rasanya. Makanya di kita tuh nggak sakit sama sekali gitu. Sering kita dengar cerita pasien ngeluh, wah sakit hair transplant tuh sakit gitu. Karena kan luas areanya. Jadi kalau misalnya cuma ngandelin suntik setengah jam bilang suntik lagi kan sakit. Nah kalau kita di sini kita punya metode supaya bisa bikin tanpa nyeri sama sekali. Tapi itu kan kalau bisa dilihat kan dia agak merah-merah itu nanti untuk proses hilang itu berapa lama dok? Hilang Atau gimana? ini kan merah-merah ini kan cuma karena baru dikerjain kan ada bintik-bintik perdarahan kecil nanti hilang kok. Biasanya nih kalau saya liatin, nah kayak gini nih. Ini baru habis dikerjain kalau daerah rambut tuh kelihatan ada kayak putih-putihnya gitu. Nanti hari pertama, nah ini kan ada darah-darah bekunya. Nanti kan hari ketiga udah mulai cuci rambut tuh, udah bersih, ya. Setelah hari ketiga biasanya udah bersih nih. Hari ke-10 aja udah kayak rambut biasa tuh. Jadi cepet biasanya. Ini kayak gini nih. Nih hari pertama, nih hari ketiga, nih hari ke-10 udah mulai tumbuh tuh. Gitu. Cepet kok biasanya. Nah kalau habis transplant gitu ada pantangannya dok mungkin dari makanan kah ada yang nggak boleh dikonsumsi kah? Nah, sebenarnya enggak sih. Ya, sebenarnya enggak ada yang enggak ada yang khusus nggak boleh ini ono nggak ada sih, ya. Cuma kita menjaga aja supaya nggak ada gesekan di rambutnya. Jadi kadang-kadang tuh ada, saya juga bingung kadang-kadang pasien datang dok katanya nggak boleh keringetan, nggak boleh olahraga, enggak sih. Ya silakan aja. Saya udah ngejajal karena saya juga tanam rambut. Saya juga nanam area depan sini. Jadi habis operasi saya olahraga kayak biasa, makan seperti biasa. Malah saya pakai topi operasi gitu kan. Saya hari hari ketiga saya udah operasi orang gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting kita jaga jangan kegesek. Jadi kalau misalnya keringatan ngelapnya tuh di tap aja ditekan gitu. Jangan di gituin, jangan di scrub ya. Gitu juga kalau misalnya berolahraga, tidur ataupun lain-lain jangan digosok gitu. Katanya kayak di hari ke-10 kan kalau kita lihat kan dia udah agak mulai muncul. Mungkin kalau Hmm. misalkan pasiennya kayak merasa gatel gerak kalau itu sampoan keribat itu gimana dok? Nggak apa-apa kayak biasa. Nggak masalah. Cuma waktu ngelapnya yang tadi, ngelapnya jangan digosok, ngelapnya di tap. Kayak ibu-ibu ngelap makeup tuh. Cuma didorong, ditekan-tekan doang gitu. Terus ada obat yang harus dikonsumsi nggak sih dok pasca Nggak ada. transplant Cuma antibiotik sama analgetik doang, udah that's it. itu aja? Nggak ada yang khusus gitu. Jadi yang tekniknya, yang penting tekniknya bener. Kalau tekniknya bener, kita so far ngerjain hair transplant di Beautiful, successful rate-nya itu hampir 100%.
Dari yang ditanam ya, bukan dari jumlah case. Jadi misalnya kita tanam 6.000 ya paling ada hilang-hilang dikit karena biasa kena tangan pasien tuh. Ya tapi hampir 100% hidup semua kok, tumbuh gitu. Kalau misalkan transplant gini itu ada chance untuk kegagalannya nggak sih dok? Dan kegagalan itu seperti apa? Kalau dengan metode kita sih kecil sekali ya. Kecil sekali kemungkinan itu gitu. Dengan metode yang dikerjakan di Beautiful. Ya seburuk-buruknya kegagalan ya nggak tumbuh gitu. Kok nggak tumbuh, nggak padat gitu. Kalau kita sih karena kalian mungkin bisa ngeliat yang kita tanam tuh padat banget. Jadi bukan sebatas yang penting ada rambut, tapi padat gitu. Ujung ngeliat Desta di video tuh ada perban tuh kenapa? Iya ngambilnya kan dari belakang. Nah ngambilnya dari belakang sini. Jadi abis diambil kan pasti ada bintik-bintik perdarahan kecil biar nggak kotor. Kita tutup pakai kasa sehari aja. Besok pagi udah dibuka, Udah kering ya? udah kering. Nah, itu kan biar nggak kotor spraynya doang. Oke, terakhir dok mungkin untuk range biayanya nih, mungkin karena banyak teman-teman yang belum tahu. Kita di Beautiful itu range harganya mulai dari 45 sampai 85-an gitu. Rata-rata ya. Kalau sedikit cuma area depan mungkin sekitar 45 jutaan. Itu udah all in harganya, udah obat, udah semuanya. Tapi kalau misalnya yang full semuanya bisa sampai 85-an. Oh, berarti harga tergantung area. Iya, seberapa banyak kita tanam gitu. Nah, cuma kalau di Beautiful kita nggak ngitung per follicle karena menurut saya nggak make sense sih ngitung per follicle. Jadi yang penting kita padatin aja areanya. Makanya saya ngitungnya per regio gitu. Tapi kemarin waktu Desta lagi transplant ada hal lucu nggak, kayak dia kan komedian ya, maksudnya kayak Hmm. sakit gitu nggak sih? Enggak sih. Dia mah santai banget pasti kerjain.